Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman, di dalam suatu organisasi itu diperlukan interaksi sosial antar anggotanya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang era baru interaksi sosial. Jadi interaksi sosial di sini bukan hanya sesama anggota organisasi, tapi juga antara anggota organisasi dengan lingkungan di luar di mana organisasi tersebut berada. Baik, saya akan share screen sebentar. Baik, di sini adalah era baru interaksi sosial. Apa yang dimaksud era baru interaksi sosial? Saya akan memberikan definisi dulu bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Ini saya ambil dari Suryono Sukanto. Ya. Berikutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Ini menurut sosiologi Charles P. Loomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Kemudian kita masuk ke syarat interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontrak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Jadi seperti saat ini saya memberikan rekaman video tentang materi perkuliahan, ini termasuk bagian dari kontak sosial. Nah, kontak sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial bersifat primer, yaitu kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka, atau istilah lain pada saat ini adalah offline ya. Yang kedua, kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Syarat interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama komunikator. Yaitu komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Yang kedua, adanya komunikan. Komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Yang keempat, adanya media. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film, biasanya memberikan pesan tersurat. Yang kelima, adanya efek. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Yang berikutnya, hadapi era teknologi digital, interaksi sosial tetap diperlukan. Di era industri 4.0 ini, perlu upaya khusus untuk menyiapkan generasi yang siap menghadapinya. Berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi saat ini membuat masyarakat kurang berinteraksi melalui tatap muka langsung, sehingga dapat menimbulkan masalah pada aspek psikologis. Nah, tekanan hidup yang semakin kuat, persaingan semakin tinggi, dan semakin sedikitnya berinteraksi langsung dengan manusia menjadi tantangan sendiri bagi manusia di era industri 4.0. Jika tidak siap, stres pun akan meningkat. Berikutnya adalah perubahan interaksi sosial di era digital dapat berdampak negatif bagi pengguna internet. Pandemi memaksa kita bertransformasi digital lebih cepat dengan adanya perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah sistem dan tatanan ke cara baru. Namun di balik itu muncul juga budaya digital yang menggambarkan bagaimana teknologi dan internet membentuk cara manusia berinteraksi.
Ada berbagai hal positif yang bisa dimanfaatkan dengan perkembangan yang cepat di era digital ini, seperti kemudahan mengakses ke seluruh ringkasan pengetahuan dunia atau melalui search di Googling dan menemukan komunitas yang selaras dan dapat memperoleh manfaat sosial kapital. Kemudian kita akan melihat contoh perubahan sosial. Di era milenial adalah eranya online, sehingga perubahan sosial yang terjadi seringkali terkait erat dengan perkembangan teknologi digital, internet, dan sosial media. Berikut ini beberapa contoh perubahan sosial era milenial. Yang pertama, ojek online. Semuanya kenal ojek online. Ojek online ini tumbuh di banyak kota-kota besar di berbagai negara yang menunjukkan perubahan sosial yang tak hanya terjadi dalam lingkup transportasi ojek, namun juga bagaimana masyarakat mengonsumsi pelayanan transportasi publik berupa ojek dalam kesehariannya. Dengan kehadiran ojek online, masyarakat yang naik ojek ketika bepergian mengubah perilakunya dari datang ke pangkalan menjadi diam di tempat, menundukkan kepala sambil cari ojek lewat aplikasi di handphone. Kemudian perubahan perilaku dari jemput bola menjadi menunggu dijemput ini adalah perubahan sosial yang bisa kita saksikan atau alami sehari-hari. Yang kedua, adanya online dating. Ya, situs kencan online yang menjamur menandai adanya perubahan sosial dalam hal bagaimana beberapa individu memilih membangun hubungan romantis secara online. Kencan online melibatkan teknologi digital dan internet sebagai platform yang memungkinkan kita menjalin kencan dengan orang lain yang profilnya tampil dalam halaman online dating site. Tapi ini ada efeknya juga ya, jangan-jangan yang dipasang di fotonya itu bukan orang yang sesungguhnya. Nah, hati-hati nih teman-teman kalau melakukan online dating ini ya. Kemudian yang ketiga ada online bullying ya. Dampak sosial paling kentara dari hadirnya online teknologi yang berimplikasi negatif bagi kehidupan bermasyarakat adalah kejahatan yang bisa dilakukan secara virtual tanpa pertemuan fisik antara pelaku dan korban. Media sosial yang memfasilitasi interaksi sosial seringkali menjadi arena kejahatan sosial secara online. Online bullying adalah salah satu contohnya. Bullying di era media sosial tidak selalu melibatkan mereka yang saling kenal. Bahkan orang-orang yang tak saling kenal pun bisa terlibat bullying sebagai pelaku atau korbannya. Atau istilah lain ini munculnya netizen ya. Kemudian kita ke interaksi sosial di era digital. Yang pertama ada kelebihan dan kekurangan teknologi dalam membantu proses interaksi sosial. Nah, ini kelebihannya. Kelebihannya adalah dapat sering berkomunikasi atau berinteraksi setiap saat. Yang kedua, membantu informasi menyebar secara cepat dan luas. Dan yang ketiga, kelebihan interaksi sosial di era digital adalah mudahnya mendapatkan akses informasi karena terdistribusi secara cepat. Nah, ini kekurangannya. Kekurangan dari teknologi dalam membantu proses interaksi sosial yang pertama menjadikan orang tidak saling memahami perasaan orang lain karena tidak bertemu secara emosional. Yang kedua, terkadang berbeda makna ketika berbicara atau berinteraksi lewat pesan saja. Seringkali kita membaca pesan melalui WA atau apa itu pemahaman kita seperti ini sesungguhnya yang mengirim pesan itu tidak bermaksud seperti itu. Nah, ini yang sering terkadang berbeda makna itu maksudnya di sini. Nah, yang berikutnya adalah semakin mudahnya akses berita, semakin mudah juga berita hoax menyebar. Ini harus diantisipasi ya kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian perubahan apa saja yang terjadi karena kehadiran teknologi dalam interaksi sosial manusia. Salah satu yang paling menonjol adalah perubahan berkomunikasi secara jarak jauh, baik itu lewat media daring, messengers, ataupun video call. Saat ini sudah banyak orang yang bisa berkomunikasi tanpa harus bertatap muka dan juga secara berjauhan. Mudahnya akses untuk berbicara antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok menjadikan semakin cepatnya informasi berita menyebar. Oleh sebab itu, sangat terbantu dalam bidang komunikasi. Nah, ini cara menyikapi interaksi sosial yang terjadi di era digital saat ini. Yang pertama, memanfaatkan kemajuan digital tersebut untuk mengembangkan diri. Kemudian yang kedua, pengguna digital untuk hal-hal yang bermanfaat atau positif seperti mencari pengetahuan atau informasi, marketing produk, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, persiapkan diri agar siap menghadapi tantangan globalisasi di era digital. Nah, ya ada video. Ya, inisiatif ini kita mulai 4 tahun yang lalu, sewaktu industri 4.0 digaungkan, sehingga banyak bermunculan startup, baik itu e-commerce, marketplace, co-working space, creative industry yang menciptakan creative economy. Lingkungan digital hub yang dibangun secara khusus dengan akses infrastruktur fisik dan teknologi yang modern akan sangat menunjang digital ecosystem dari berbagai aspek seperti bisnis, teknologi, dan pendidikan. Kita melihat di Digital Hub itu ada tersedia ekosistem yang mendukung untuk terjadinya proses kreatif dan proses kolaborasi yang lebih baik. Banyaknya konsentrasi perusahaan teknologi yang berada di sini, itu semua menunjang sehingga perusahaan digital kadang-kadang bisa memunculkan ide baru dan kemudian melahirkan bisnis baru yang malah menarik. Kita lihat di sini memang Digital Hub sudah melakukan inisiatif dan aktivitas menyediakan bukan saja perkantoran, tapi perkantoran yang syarat dengan fasilitas teknologi. I think the city is very well planned, and we see the tremendous growth in BSD, and that's why we have to be here. We also get exposed to a number of different startups here to brainstorm and exchange ideas. Tentunya di dunia teknologi, kolaborasi juga sangat dibutuhkan. Dengan kita bisa berkolaborasi, kita lebih bisa mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Dengan adanya banyaknya startup companies, juga creative and technology companies yang ada di sini, kita bekerja samanya lebih mudah. Dan kita sebagai digital tech startups, sometimes we have to think out of the box, and BSD provides that. Kami selalu berkomitmen menyediakan pengalaman belajar dan penelitian yang inovatif, kreatif, aplikatif, dan relevan, sehingga bisa menjadi solusi yang nyata bagi kebutuhan masyarakat. Untuk membantu terjadi interaksi, dan dari interaksi yang baik dan sehat itu tentu akan ada banyak ide-ide dan hasil-hasil yang lebih baik lagi buat customer kita. Dan ekosistem yang terbentuk ini akan semakin kuat dengan target menjadikan BSD menjadi kawasan integrated smart city yang pertama di Indonesia. Disinilah Digital Hub hadir untuk mensupport this tech and digital ecosystem. Digital Hub adalah sebuah mimpi yang sudah menjadi kenyataan, tapi visinya masih jauh ke depan. Saatnya kita berkumpul untuk menatap masa depan yang lebih baik. Demikian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan dengan diskusi kelompok. Baik, teman-teman, silakan dilanjutkan dengan diskusi kelompok.